Ini, oh ya, ini sudah ada. Saya nyuwun tolong akses co-host sakit Bu. Nanti biar bantu nge-mute ini teman-teman. Dijadikan co-host. Iya masih. Bentar ini yang di aku pindahnya di sebelah mana Mas? Oh, pindahnya di sebelah mana? Enggak apa-apa nanti biar saya mute dari sini enggak apa-apa. Di mute bareng nih bisa toh? Bisa. Oke. Baik Bapak Ibu untuk mohon yang lain dimatikan dulu nggih Bapak Ibu biar tidak berisik di dalam. Sebelum kita mulai untuk kegiatan siang hari ini, perkenalkan saya Dwi Sulistianingsih. Kebetulan saya salah satu pengajar di PPG Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, kebetulan kalau di mata kuliah berarti saya yang mengajar mengenai mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen pembelajaran. Jadi kemarin waktu ada mata kuliah, waktu ada PPG yang prajabatan yang membuat modul, bagian membuat modul itu kebetulan saya yang menyampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu selama 1,5 jam ke depan, nanti kita akan berdiskusi bagaimana cara membuat modul ajar dengan pendekatan deep learning yang seperti yang dihendaki pada eh, UKIN gelombang 2 2025 ini. Jadi perlu saya sampaikan untuk yang terutama yang perangkat pembelajaran untuk UKIN kedua, pertama dan kedua ini memang instrumennya itu berbeda. Jadi kalau yang UKIN tahun 2024 kemarin yang di perangkat pembelajaran itu terdiri dari 20 pertanyaan. Kalau sekarang hanya terdiri dari 15 dan yang sekarang ini sudah harus menerapkan pendekatan deep learning. Kalau yang kemarin kan masih murni dengan menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi sekarang sudah dipadukan dengan pendekatan deep learning. Tetapi ya tetap harus menggunakan modul ajar karena ada beberapa perangkat yang kemarin saya terima, kebetulan saya minta teman yang mengajar di SMA 15 itu untuk mengirimkan perangkat yang digunakan. Kalau yang dari Kemendikbud itu kan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran ya, itu sangat sederhana. Tetapi yang diminta di UKIN ini adalah modul ajar yang dipadukan dengan pendekatan deep learning. Nanti akan kita bahas, kita akan telusuri dari rubrik karena kami sebagai penguji itu semuanya berdasarkan rubrik. Sehingga nanti saya harapkan Bapak Ibu dapat membuat seperti permintaan yang ada di rubrik. Kami menilai itu nomor satu. Ini nilainya berapa ya nomor satu? Pasti kami akan melihat rubrik dan kami padankan dengan perangkat yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau misalkan perangkat yang Bapak Ibu buat itu tidak mencantumkan apa yang diminta dari rubrik, saya yakin penguji tidak akan memberikan nilai maksimal, akan memberikan nilai yang jelek. Sehingga karena memang semuanya itu berpatokan pada rubrik yang dikeluarkan oleh GTK, sehingga saya mohon Bapak Ibu nanti dalam membuat perangkat pembelajaran dalam hal ini modul ajar, semuanya disesuaikan dengan permintaan yang ada di rubrik. Nah, rubriknya sudah di-share sama Mas Kiko atau belum? Sudah ya Bapak Ibu? Belum kayaknya. Belum. Mas Suko Belum minta Bu. Mas Suko Belum. minta tolong rubriknya di-share Mas Belum, karena Bu. saya tidak punya Belum, akses. Bu. Saya tidak punya akses WA. Minta tolong di-share Mas Kuko rubriknya. Atau kalau sini kalau ngirim atau Bapak Ibu ini didengarkan dulu ya. Nanti kalau Mas Kuko ini kebetulan Mas Kuko masih perjalanan luar
kota Ya, mungkin bawa Bu. mobil nggih. Nanti kalau sudah nanti apa modul ajarnya dan juga rubriknya akan di-share ke Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan hari ini. Jadi kita akan mulai dari nomor satu dulu. Nah, jadi rubrik pada perangkat pembelajaran ini terdiri dari 15 pertanyaan yang diawali dari, kita bahas yang pertama, menerapkan pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik. Nah, dari rubrik ini, modul ajar yang dibuat Bapak Ibu akan dinilai baik sekali jika memenuhi desain pembelajaran yang dibuat menerapkan kurikulum dalam proses pembelajaran sesuai dengan penggalan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti kalau penerapannya di RPP seperti apa? Nah, ini penerapannya di RPP itu Bapak Ibu harus mencantumkan capaian pembelajaran. Nah, silahkan ditulis di sini capaian pembelajaran yang Bapak Ibu misalkan mau buat. Fase apa? Fase D. Ya, penggal dari fase D itu kan terdiri dari 3 tahun ya. Tahun berarti kelas 7, 8, 9. 3 tahun terlalu banyak. Mungkin Bapak Ibu bisa memenggal. Oh, saya mau kelas 8. Ambil yang disampaikan di kelas 8. Penggal di situ, kemudian tuliskan apa adanya sesuai dengan yang dikeluarkan dari Kemendikbud ya. Karena CP-nya masih sama, walaupun sekarang itu ada deep learning. Deep learning itu kan hanya suatu pendekatan, tapi kurikulumnya masih tetap kurikulum Merdeka. Jadi CP-nya ya masih pakai CP dari kurikulum Merdeka. Nah, kita ambil yang di sana, tuliskan di sini. Contohnya seperti ini. Tulan ini fase F. Nah, materinya adalah matrik, dituliskan ya. Yang ini nanti mesti di sini harus memuat kata kerja operasionalnya dan juga materi yang akan diajarkan. Nah, sudah seperti itu cukup. Karena ini yang diminta adalah bahwa desainnya itu dibuat berdasarkan kurikulum. Kurikulum dari hal ini yang menyangkut yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah CP-nya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di 1.B.1 merumuskan tujuan pembelajaran, pemahaman yang mendalam. Jadi ini sudah masuk ke pendekatan deep learning. Penerapan dalam dunia nyata, berpikir kritis atau berpikir kreatif dengan menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan penggalan CP atau KD. Nah, ini akan mendapatkan nilai baik sekali. Jadi baik sekali itu bisa 9, bisa 10. Kalau 10 ya biasanya kami jarang memberikan 10. Begitu sempurna. Biasanya kalau memang bagus ya 9 lah. 9 itu sudah cukup bagus ya. Ini rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan penggalan CP atau KD dan meliputi ranah sikap, pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, pemahamannya itu mendalam, penerapan dalam dunia nyata, menerapkan berpikir kritis, kreatif, menggunakan kerja operasional. Jadi ini kita lihat pada tujuan pembelajarannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bisa melihat nggih? Bisa kelihatan enggak ini tujuan pembelajarannya? Di Bisa, Bu, bisa, bisa. Kelihatan, Bu. nah, Bisa, Bu. kelihatan ya. Oke, hari ini saya agak ke sini kan dikit. Oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ini harus memuat ranah kognitif. Kognitif itu berarti ranah pengetahuannya. Karena tadi materinya matrik, kita akan turunkan dari CP-nya. CP-nya apa? Di sini tadi CP-nya itu kita lihat kata kerjanya itu menerapkan. Menerapkan itu berarti C3. Sekarang kalau pendekatan yang deep learning itu kan
tetap pakai belum, tapi dibagi menjadi tiga ranah ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Itu nanti harus ada. Nah, karena ini menerapkan berarti masuk C3. C3 itu berarti mengaplikasi. Menurunkan itu tidak boleh turun, harus naik. Naik dalam artian kalau C3 yang nanti jangan C2, jangan C1. Boleh tetap C3 atau bisa melampaui. Diharapkan itu melampaui. Nanti ada pertanyaan, melampaui enggak ini? Melampaui itu berarti C4, C5, C6. Nah, harus menggunakan aturan ini. Ini kita lihat di sini. Nah, ada enggak sikapnya? Sikap itu ternyata diperlukan. Kalau yang ranah kognitif ini ada ya. Sudah kita didik mampu memecahkan masalah konseptual dengan menggunakan konsep matrik dan mengamati contoh-contoh sekitar. Ini bisa meaningful. Kemudian ini kalau kita membuat tujuan pembelajaran, sebaiknya pakai apa konsep A, B, C, D. A, ya, audience, behavior, ya, condition, degree, ya. Pihak kalau audien itu apa? Yang melakukan mahasiswa. Kemudian ada behaviornya itu yang berhubungan dengan kata kerja yang mau dilakukan apa. Kata kerjanya ini kan menentukan, mampu menentukan. Kemudian dengan bagaimana? Ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, ya. Kemudian yang mau dicapai seperti apa? Secara tepat, tanpa kesalahan prosedur. Itu namanya degree-nya. Nah, kalau yang sikap, ini di bawahnya juga ada. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap teliti, jujur. Karena kan dalam apa dalam menuliskan tujuan pembelajaran itu kan sikapnya kan ada teliti, jujur, gotong royong, berpikir kritis, terserah. Bapak Ibu boleh mengambil satu saja, bisa dituliskan di sini ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ini tadi untuk 1.b.1. Paham ya Bapak Ibu? Ini mau langsung bertanya atau nanti di akhir? Di akhir saja Di ya, akhir saja, Bu. biar Di selesai akhir dulu. saja. Ibu Ya, dia. Ibu. oke. Oke, kita lanjutkan. Mohon bantuannya tidak eh, bisa dimut ya. Kemudian yang 2.a.1 mengorganisasikan dan menerapkan pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini akan mendapatkan penilaian baik sekali jika desain pembelajaran yang dibuat telah menerapkan mengorganisasikan pengetahuan konten meliputi keluasan. Keluasan itu apa? Keluasan itu artinya materi yang Bapak Ibu buat, materi yang disampaikan tidak hanya sempit. Contohnya, ini di dalam CP. CP ini tidak hanya membahas konsep matrik, tetapi juga membahas operasi matrik. Ya, di sini. Di sini di tujuan pembelajaran itu ada konsepnya, ada determinannya, berarti operasi matrik, ada konsep matrik, ada operasi matrik, itu berarti artinya materi yang dibahas itu luas. Kemudian dalam materi yang dibahas tidak hanya materi misalkan di sini. Di sini itu pada CP-nya ini menerapkan. Nah, menerapkan berarti batas minimal yang harus dikuasai oleh siswa. Maka siswa yang pada saat pembelajaran itu jangan sampai menerapkan saja, harus lebih mendalam lagi. Mendalam itu artinya capaiannya lebih tinggi. Ini kalau menerapkan itu kan C3. Nah, peserta didik di dalam tujuan ini harus mampu sampai memecahkan. Berarti C4 harus sampai mampu mengevaluasi.
ini C5. Atau nanti kalau Bapak Ibu ada yang bisa sampai merancang, membuat, itu berarti C6. Berarti harus mendalam, tidak hanya sama dengan apa yang di CP itu. CP itu adalah minimal yang bisa dicapai oleh siswa. Kemudian ini kebenaran materi pelajaran sesuai dengan CPKD. Kalau ini di dalam CP-nya itu matrik, berarti nanti tujuan pembelajarannya juga membahas tentang matrik. Jadi tidak ada perbedaan antara materi pada CP dengan materi pada tujuan pembelajaran. Antara materi pada skenario, LKPD, dan bahan ajar. Jadi bisa Bapak Ibu lihat, kalau ini materinya di CP itu matrik, TP matrik, nanti di bahan ajar itu juga harusnya ada matrik. Video daring, YouTube mengenai penggunaan matrik. Nah, video YouTube mengenai grafik total pasien terkena COVID. Ini nanti disampaikan dengan matrik. Kemudian ini juga di LKPD di bawah ya, nanti bisa dilihat materinya juga materi matrik. Jadi harus ada kesesuaian antara CP, tujuan, sumber belajar, kemudian soal yang dibuat, media yang digunakan, itu materi harus sinergi, harus berkesinambungan, harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Baik, itu. Kemudian selanjutnya 3.A.1 menerapkan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan ini apa? Desain pembelajaran yang dibuat menerapkan strategi pembelajaran untuk capaian literasi. Jadi capaian literasi itu contohnya apa? Strategi pembelajaran ini ada yang memahami bacaan, ada yang menelaah bacaan, ada yang menulis. Kemudian itu kalau yang tadi literasi, literasi kan hubungannya dengan bacaan-bacaan ya. Kalau yang numerasi itu misalnya menggunakan metode ilmiah, menelaah tabel, grafik, bagan, menganalisis data, dan lain sebagainya. Nah, ini penulisannya di RPP seperti apa? Di modul ajar. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Misalkan ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dengan ini. Guru memberikan asesmen diagnostik kognitif tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Itu kan juga menggunakan tabel. Kemudian tadi yang literasi. Peserta didik juga diberikan materi lanjutan dan bahan bacaan untuk menambahkan wawasan. Jadi intinya di dalam modul ajar itu Bapak Ibu harus menggunakan tabel, menggunakan grafik untuk bisa menyajikan numerasinya dan juga mengarahkan pembelajarannya itu siswanya itu untuk membaca kemudian menelaah bacaan. Nah, di sini juga misalkan di kegiatan inti guru menampilkan gambar informasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru membimbing peserta didik menyajikan informasi dalam bentuk tabel dan mengingatkan kembali tentang unsur tabel yaitu barisan tabel dan kolom tabel. Nah, ini juga numerasi. Nah, kemudian di sini juga ada juga di kegiatan inti pada saat berdiskusi. Nah, pada saat diskusi mana ya? Nah, nanti bisa dicari ya ini. Guru membagi tadi. Oh, enggak ada. Nah, ada pada kegiatan ini. Nanti bisa dilihat saat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya bagikan untuk RPP-nya dan juga eh, apa rubrik penilaiannya. Saya kira sudah cukup jelas untuk yang poin ini ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan yang
poin 4.a.1 merencanakan desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara mendalam. Nah, ini akan mencapai nilai maksimal jika Bapak Ibu membuat desain pembelajaran yang direncanakan terstruktur, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, berurutan logis dari nyata ke abstrak dan dari mudah ke sukar dan dari dekat ke jauh, memfasilitasi proses memahami, menerapkan dan merefleksi serta mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini yang diminta banyak sekali ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat dulu apakah ada pendahuluan? Ada. Apakah ada kegiatan inti? Ada. Apakah ada kegiatan penutup? Penutup. Ada. Yang pertama. Kemudian kita lihat harus dari yang nyata ke abstrak atau dari mudah ke sukar. Nah, ini biasanya dilihatnya di soal. Di soal, di sini kan ada soal tes diagnostik, ada juga soal LKS. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat soal di LKS, jangan soal yang sukar dulu. Buat soal yang mudah, kemudian baru soal yang susah ya. Nah, ini. Terus ini udah saya ganti atau belum ya? Nah, itu. Kemudian ada ini memfasilitasi proses memahami, menerapkan dan merefleksi serta mencapai tujuan pembelajaran direncanakan sikap dalam penilaian. Bapak Ibu juga tadi di atas kan saya mencantumkan tujuan pembelajaran untuk sikap. Nah, pada saat di lampiran, Bapak Ibu juga harus mencantumkan sikap untuk yang kompetensi sikap. Misalkan ini untuk yang produk. Ini profil kelulusan, kemudian lembar observasi penilaian sikap. Ada berpikir kritis, gotong royong, kreatif. Nah, terserah Bapak Ibu. Tidak mesti harus diambil semua ya Bapak Ibu, bisa diambil yang kira-kira bisa dilakukan saja. Karena kalau kita melihat sikap itu kan banyak sekali ya. Nah, tidak harus diambil semua. Oh, dalam pembelajaran saya ini hanya berpikir kritis, gotong royong, dan kreatif, atau jujur, dan sebagainya. Nah, ambil saja yang kira-kira bisa diambil. Kalaupun tidak bisa, tidak tidak memungkinkan untuk diambil, ya sudah tinggalkan. Yang penting sudah terwakili sikapnya. Ya, kemudian kalaupun ini membutuhkan rubrik, ya eh, buatkan rubriknya untuk penilaian. Kemudian ini menerapkan dan merefleksi. Nah, merefleksi ini terdapat pada akhir pembelajaran di fase penutup. Fase penutup itu ada kegiatan refleksi. Mana tadi? Bentar. Nah, ini di fase penutup, guru melakukan refleksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini harus dicantumkan ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk yang poin 4.b.1. Mengembangkan desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Nah, ini rubriknya desain pembelajaran yang dibuat telah relevan atau sesuai dengan kondisi di sekitar sekolah atau menggunakan konteks yang dikenali peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning itu memang di sini wajib menuliskan lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu ada lingkungan fisik, kelas yang diatur secara fleksibel untuk diskusi,
presentasi, tersedia papan tulis, whiteboard, dan sebagainya ini ya. Kemudian ruang virtual, pemanfaatan plafon, Google Classroom, dan sebagainya. Budaya belajar, ini mendorong suasana kolaboratif di mana peserta didik aktif berpartisipasi, berani bertanya, berbagai pengetahuan, dan pengembangan rasa ingin tahu. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu bisa masukkan juga pada saat Bapak Ibu membuat persoalan ataupun soal-soal di LKPD. Silahkan Bapak Ibu lebih menggunakan lingkungan sekitar. Contohnya, pada saat Bapak Ibu itu membuat soal cerita, ya misalkan soal cerita tentang kebetulan sama matematika ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan akan menganalisis tentang logo daerah. Ya, karena saya di Jawa Tengah, ya pakai logo di daerah Jawa Tengah. Karena saya Semarang, pakai logo Kota Semarang atau logo SMA-nya. Kalaupun berbicara tentang budaya, ya silakan pakai budaya lokal. Seperti itu. Jadi mengakomodir lingkungan. Jangan bicara, Kak kemarin diceritakan, janganlah kita bicara, misalkan kita mau konstekstual ya, konstekstual yang diceritakan tentang kondisi di Australia, tentang bagaimana di Australia itu dingin, suhunya berapa, bersalju, itu memang nyata, tapi tidak konstekstual, karena Bapak Ibu di sini tidak pernah mengalami musim salju, tidak pernah mengalami musim dingin. Ya, bagi mereka itu konseptual kehidupan sehari-hari, tapi bagi kita itu bukan konseptual. Minta tolong di mute dulu ya, Bapak Ibu, biar nggak mengganggu. Oh iya, makasih. Baik, saya lanjutkan untuk poin 4.c.1, menyusun desain pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat, nalar kritis, kreatif peserta didik. Jadi, desain pembelajaran yang dibuat telah mencakup strategi dan interaksi komunikasi, menumbuhkan minat dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan ini berpikir sebentar, sebentar, sebentar. Berpikir kritis, kreatif peserta didik di atas level KD dan penggalan CP. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa dalam membuat nih di dalam tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu tidak hanya pada level yang dicantumkan pada CP, tapi harus melampaui. Nih contohnya seperti ini. Eh, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis atau kreatif peserta didik di atas dari penggalan CP atau KD, kemampuan menganalisis, namun desain pembelajaran tidak sekedar menganalisis tetapi sampai memberikan gagasan baru C6. Contohnya, jadi kalau ini kita kita apa kita pahami secara detail, pada saat Bapak Ibu mengajar itu tidak boleh bermain pada kemampuan seperti yang diharapkan pada CP saja, tetapi harus melampaui. Kalau ini C3 ya jangan hanya C3, apalagi Bapak Ibu malah menuliskan C2 jelas salah. Apalagi C1 jelas tidak boleh. C3 bolehnya C3 boleh. C4, C5, C6. Yang dimaksud dari poin ini, Bapak Ibu itu sudah melampaui. Kalau ini C3, Bapak Ibu berarti menuliskan TP-nya itu C4, C5, C6. Ya, seperti itu. Misalkan ini di contoh di tempat saya ini C3, saya menuliskan memecahkan itu C4, mengevaluasi itu C5. Ya, walaupun belum sampai C6, ya enggak apa-apa. Alangkah baiknya kalau sampai C6. Karena di dalam kurikulum Merdeka dengan pendekatan mendalam itu tidak seperti penerapan yang dahulu. Kalau yang dahulu itu kan, oh ini boleh sampai menganalisis saja. Kalau sekarang enggak, semuanya harus. Jadi mulai dari memahami,
mengaplikasi, merefleksi. Ya, kalau di mendalami itu kan ada tiga itu ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi, semuanya harus dimunculkan di dalam pembelajaran. Tidak boleh saya nih sampai mengaplikasi saja, tidak boleh. Sebentar, ini minta tolong ya. Bapak Ibu minta tolong, ini siapa? Mas Uko minta tolong di mute Mas, mengganggu sekali Mas. Jadi keluarin lagi. Sebentar ini. Keluarin lagi lo keluarin. Minum nggak bisa yang gelasnya, nggak apa-apa ya. Makanya suapin. Baik, saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Minta tolong kerjasamanya bisa di-mute Bapak Ibu. Eh, kita keempat titik D titik satu memilih dan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita itu apa? Oh, tujuan pembelajaran kita itu sampai memecahkan, mengevaluasi, kemudian ada yang menyelesaikan. Nah, karena seperti itu ya berarti nanti sumber belajar kita dalam hal ini sumber belajar yang dipakai itu apa? Sumber belajar itu tidak hanya sumber belajar yang bentuknya had saja ya Bapak Ibu, terutama disarankan kalau di kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning itu yang berbentuk apa file atau dalam bentuk online. Seperti ini, buku paket matematika. Nanti juga ditanyakan ini ya. Ini di sini tuliskan buku dari Kemendikbud atau sumber lain yang kredibel. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya waktu menilai itu kebanyakan Bapak Ibu itu hanya mencantumkan LKPD buatan sendiri. Kemudian PPT buatan sendiri. Itu tidak cukup. Tetapi Bapak Ibu harus mencantumkan dua atau tiga sumber belajar yang valid, yang itu sudah terpublish. Artinya sumber belajar itu bisa buku dari Kemendikbud atau buku yang sudah diterbitkan. Kalau sudah diterbitkan biasanya kan di sana ada ISSN-nya ya. Berarti itu artinya sudah terpublish. Tapi kalau penjenengan misalkan membuat modul ajar itu belum terpublish, artinya kebenaran dari isi materi itu juga belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan mestinya kalau kita mengembangkan sesuatu, misalkan nih saya buat modul ajar, harusnya bisa dipakai itu kalau sudah mendapatkan penilaian ahli dan berahli menyatakan bahwa oh buku ini valid secara materi, secara kepraktisan. Nah, kalau belum ya berarti Bapak Ibu dalam memberikan sumber belajar harus dicampur, harus diberikan satu atau dua yang merupakan buku yang ini tadi sumber belajarnya kredibel menurut ini. Ini sudah ada sumber belajar modul belajar praktis. Ini kan dari Pakarindo. Kemudian ada buku paket matematika tingkat lanjut. Ini dari Kemendikbud apa ya? Kemudian kalau yang berbentuk video, ada video YouTube mengenai penggunaan matrik. Nah ini tidak apa-apa kalau YouTube seperti ini. Nah, kemudian ada video mengenai grafik total ini mendukung tadi ya, mendukung yang di pembelajaran kegiatan orientasi tadi. Kemudian juga bisa menggunakan beberapa platform untuk memanfaatkan, misalkan ada Google Form, ada Google Classroom, ada apa yang lain ya, kan platform-platform itu kan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Oke, seperti itu. Kemudian 4.E.1 memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga untuk ini, media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi pembelajaran dan memungkinkan keterlibatan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. Nah, kalau di sini medianya ya video ini media. Video bisa dikatakan media juga video.
Kemudian LKS. Nah, LKS itu juga media. LKS bukan bahan ajar ya. LKS itu media. Lembar kerja siswa. Nah, ini lembar kerja siswanya dibuat sesuai dengan eh, tujuan pembelajaran dan memungkinkan interaksi aktif siswa. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau membuat LKS bukan dibuat untuk pembelajaran mandiri, tapi dibuat untuk pembelajaran kelompok. Ini lembar kerja kelompok berapa, anggotanya siapa saja, kelas berapa, judul proyeknya apa, menginterpretasikan data kehidupan nyata melalui konsep matrik. Nah, kan seperti itu. Ini kan juga di kehidupan sehari-hari ya. Nah, tadi memanfaatkan lingkungan, kemudian tujuan pembelajarannya dan sebagainya. Nah, silahkan membuat lembar kerja, video, ataupun media yang lain itu disesuaikan dengan materinya. Materi yang di CP apa, yang dibuat di lembar kerja apa. Sesuaikan. Berikutnya, mengkreasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Nah, ini sudah banyak sekali. Untuk melihat apakah kita pakai TIK atau tidak, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Oh, menggunakan misalkan tadi, menggunakan YouTube. Itu sudah dikatakan TIK, karena ada ini pakai aksesnya daring. Kemudian ada penggunaan Google Form. Ini forum diskusi menggunakan Google Classroom. Kemudian ada grup WeChat. Kemudian ada penilaiannya dengan menggunakan daring, menggunakan Google Form, platform kuis online atau Quizzes. Nah, kemudian ini ada Google Classroom untuk mengumpulkan tugas. Nah, ini sudah termasuk penerapan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin juga Bapak Ibu nanti misalkan di LKS, di LKS bahan ajarnya boleh dituliskan di sini misalkan di lembar kerja ini Bapak Ibu bisa lengkapi misalkan barcode atau link-link yang bisa diakses untuk belajar mandiri. Nah, bisa ditampilkan di sini barcode-barcode ya. Itu nanti kalau pas pembelajaran silahkan untuk mempelajari, untuk mengerjakan ini anak-anak bisa mengambil atau membaca dari referensi yang bisa di-scan dari barcode yang sudah disediakan gitu lebih baik. Nah, jadi intinya penerapan TIK itu penggunaan teknologi yang bisa membantu, mempermudah, memperlancar kegiatan pembelajaran. Tak kau nyuri raka, semua meneh kayak kelas itu. Baik, sabar ya. Baik, berikutnya. 4.G.1 merencanakan desain pembelajaran fase pendahuluan yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita lihat fase pendahuluan. Fase pendahuluannya seperti apa? Nah, di sini ada fase pendahuluan. Fase pendahuluan itu harus memuat yang pertama mengkondisikan siswa untuk belajar. Nggak bisa dimut ya. Pak Sairon, minta tolong di-mute, Pak. Mengganggu. Jerman Barat. Bisa ini. Udah, tapi kok sudah mute tapi kok masih gitu ya. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Tadi sampai pada ini ya. Yang pertama mengkondisikan siswa untuk belajar. Nah, mengkondisikan siswa untuk belajar seperti apa? Misalkan
Guru menanyakan kabar dan mengajak peserta didik memeriksa kerapian diri serta kebersihan kelas. Kemudian ini, pembelajaran berkesadaran. Guru memulai dengan mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan ini. Lalu rame, Bu. Siapa yang mengganggu itu, Bu? Ini tapi lo nggak bisa di-mute ya. Ini sudah. Minta tolong di mute all aja Pak Kuku. Bentar. Di mute Kalau all aja Pak Kuku. kita Pak niat Kukunya, belajar kok gabung Pak. ya. Kasih asik dulu. Bentar, Pak. Ya, bentar deh. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Sabar, Ya, sabar Bu. Pak. Saya nggak usah emosi. Semuanya baru Sedikit, panas ini. Nggih. sedikit emosi, Bu, Minta karena tolong terganggu. ya. Nggih, minta tolong semuanya kerjasamanya jangan dibuka dulu. Nanti pada saat pertanyaan baru dibuka. Kayaknya harusnya kalau tidak diutak-utak itu kan juga tidak buka ya. Kenapa kok iso buka? Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini mengkondisikan, berarti Bapak Ibu bisa menuliskan ini. Guru memulai dengan mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia, ice breaking. Nggak apa-apa, membantu mereka untuk fokus belajar. Nah, ini kegiatan mengkondisikan siswa untuk belajar. Kemudian melakukan apersepsi. Ini juga dituliskan. Guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya. Nah, itu juga apersepsi. Melakukan memotivasi siswa untuk belajar. Nah, nanti Bapak, Ibu bisa menambahkan di sini. Biasanya kan kalau kita memberikan pembelajaran, bisa melalui kata-kata bijak atau bisa menggunakan video, bisa ditambahkan motivasi, Bapak Ibu. Kemudian ini melakukan asesmen diagnostik. Nah, ini yang sering sekali saya jumpai, Bapak Ibu itu menuliskan di instrumen ada asesmen diagnostik, tapi tidak menuliskan pada modul ajar. Di lampiran ada, tapi tidak dituliskan. Maka Bapak Ibu harus tuliskan. Walaupun di lampiran sudah ada, kalau di sini tidak direncanakan, ya dianggap tidak ada. Maka tuliskan melakukan asesmen diagnostik melalui Google Form. Tuliskan di sini, cantumkan link Google Form-nya. Kebetulan ini karena ini kemarin tidak ada, saya tuliskan tapi saya belum membuat linknya. Nanti Bapak Ibu jangan lupa kalau tuliskan di sini harus ada linknya, link Google Form kalau pakai Google Form, ya. Tuh. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini tuliskan guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dengan antusias dan menjelaskan bagaimana pembelajaran akan dilakukan secara interaktif. Nah, jadi harus memenuhi kelima komponen tersebut. Jika kelima komponen dipenuhi, maka mendapatkan nilai baik sekali. Itu untuk pendahuluan. Kita lanjutkan 4.H.1 itu merencanakan desain pembelajaran fase inti. Kalau tadi kan fase pendahuluan. Sekarang fase inti yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran secara mendalam. Nah, ini sudah pakai deep learning. Desain pembelajaran fase inti direncanakan dengan struktur berisi rancangan. Satu, menerapkan model atau strategi pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini dilihat. Di sini apakah menggunakan model pembelajaran? Pakai pakainya PBL. Fase satu fase satu orientasi peserta didik terhadap masalah. Ini berarti PBL mengorganisasi, kemudian membimbing penyelidikan individu kelompok. Ini kan fase-fase pada PBL. Kemudian yang kedua, memungkinkan aktivitas belajar yang berpusat pada siswa untuk memahami dan menerapkan. Nah,
ini mana yang berpusat pada siswa? Ada fase mengorganisasi peserta didik. Berdasarkan simpulan definisi matrik, nah ini mengorganisasikan berarti membentuk kelompok. Kemudian ada kegiatan membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kemudian ada kegiatan mengembangkan dan merepresentasikan penyajian hasil karya. Ini juga nanti berdiskusi dan berkelompok. Nah, berarti ada aktivitas belajar berpusat pada peserta didik, memungkinkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, karena ini memungkinkan siswa mencapai tujuan pembelajaran, berarti dilihat di sini ada enggak kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tujuan pembelajaran. Di tujuan tadi, mulai dari memodelkan, ya itu harus ada, harus tampak di kegiatan inti ini. Kalau tidak tampak, ya berarti nanti Bapak Ibu dianggap tidak mengarah pada tujuan pembelajaran. Ya. Seperti itu. Berikutnya, menerapkan interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Ini rubriknya, desain pembelajaran yang dibuat telah mengandung rancangan yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara guru peserta didik dan peserta didik dan antar peserta didik serta interaksi yang empatik dan menggembirakan. Misalnya, saling menghargai, tidak merundung, ada ice breaking, dan lain-lainnya yang operasional dapat diterapkan oleh guru lain yang menggunakan desain pembelajaran. Kita kupas satu persatu nih Bapak Ibu. Ini harus ada interaksi antara guru dan peserta didik. Ya, karena ini PBL tentunya ada ya. Ini misalkan fase 1, guru menampilkan gambar informasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gurunya itu memberikan informasi atau soal konstekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk menyajikan informasi dalam bentuk tabel. Nah, guru beserta peserta didik mendiskusikan cara menggunakan tabel. Ini berarti kan ada interaksi antara guru dan peserta didik. Kemudian ada interaksi antara peserta didik. Misalkan ini pada fase mengorganisasi. Ini membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, ini juga guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil, 6 orang per kelompok berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Setiap kelompok diberi studi kasus nyata berbeda. Kemudian ini kelompok dengan, nah ini kan berarti kan mereka siswa itu berdiskusi di mana kelompoknya itu dibagi menjadi 3 dengan level berbeda. Berarti nanti ini akan ada diferensiasi, Bapak Ibu, diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Nah, di dalam kelompok tersebut, semua peserta didik akan saling berinteraksi. Nah, ini sudah bisa menunjukkan tadi yang diminta dari rubrik 4.1.i.1 ini. Kemudian ini operasional diterapkan oleh guru lain menggunakan desain pembelajaran. Artinya desain pembelajaran ini dibuat secara operasional. Jadi desain pembelajaran yang baik itu jika desain ini dibuat oleh saya pada saat saya tidak bisa mengajar, teman saya menggunakan desain pembelajaran saya, maka hasilnya akan sama pada saat saya mengajar. Itu adalah desain pembelajaran yang bagus. Artinya dibuat rinci dan operasional. Tidak hanya pembuat saja yang memahami apa yang disampaikan di dalam desain pembelajaran itu, tetapi orang lain juga bisa memahami. Ya. Nah, sehingga desain pembelajaran seperti itu dikatakan operasional, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa digunakan oleh orang lain dan akan menghasilkan kemampuan yang sama. Baik, kita lanjutkan. 4.J.1 merencanakan desain pembelajaran fase penutup yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nih.
Fase penutup. Kita lihat fase penutup. Ini fase penutup. Di sini yang diminta apa? Desain pembelajaran fase penutup direncanakan dengan terstruktur, berisi rancangan yang terdiri dari melakukan refleksi bersama siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran, melakukan refleksi bersama siswa terhadap hasil belajar, melakukan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Jadi di sini harus ada refleksi dari siswa terhadap guru, berarti siswa itu merefleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian ada refleksi dari siswa ke siswa tentang berarti refleksi ini melakukan refleksi bersama siswa terhadap hasil belajar. Jadi siswa itu yang pertama itu merefleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan merefleksi terhadap hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Berarti tadi refleksinya itu bisa dilakukan oleh guru terhadap siswa dan juga oleh siswa terhadap siswa. Nah, tuh. Dan juga memuat rencana pembelajaran berikutnya. Misalkan ini, perencanaan pembelajaran selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi topik yang masih, nih, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, aku kuningi ya. Ini. Nah, perencanaan pembelajaran selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi topik yang masih menarik atau yang ingin mereka dalami lebih lanjut. Ini berarti perencanaan berikutnya. Itu ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nanti sisanya bisa kita pakai tanya jawab. Berikutnya 5.A.1 menerapkan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan kolaborasi antar peserta didik. Ini rubriknya desain pembelajaran yang dibuat telah menerapkan strategi untuk kinerja pembelajaran dan kolaborasi siswa pada seluruh waktu pembelajaran yang dirumuskan secara operasional dalam skenario pembelajaran. Artinya berarti ini di dalam apa skenario pembelajaran ini harus ada pembelajaran kolaborasi. Berarti kolaborasi itu artinya tidak hanya pembelajaran berpusat pada guru, tapi pembelajarannya juga ada komunikasi dua arah dari guru kepada siswa, siswa dengan guru, dan juga siswa dengan siswa. Di sini sudah ada ya Bapak Ibu, karena ini PBL, PBL-nya sudah didesain dengan begitu bagus. Ini fase mengorganisasi kegiatannya sudah sesuai. Kemudian fase orientasi sudah ada. Kemudian terutama ini Bapak Ibu bisa diperhatikan di fase mengorganisasi ini, mengorganisasinya sudah menggunakan hasil dari tes diagnostik. Tes diagnostik tadi kan dilakukan di awal pembelajaran, kemudian hasilnya digunakan untuk kegiatan membentuk kelompok. Kelompoknya itu dibedakan menjadi 3 tingkatan, tingkat yang tinggi atau tingkat yang sudah berkembang, sedang berkembang, mulai berkembang. Nah, nanti bisa di pembelajaran bisa digunakan diferensiasi proses. Kemudian kita juga bisa menyediakan bermacam-macam bahan ajar sesuai dengan minat dan juga gaya belajar peserta didik sehingga pembelajarannya bisa menggunakan diferensiasi konten. Kemudian pada saat diskusi, Bapak Ibu juga bisa menambahkan apa siswa diminta untuk menyampaikan produknya itu dalam berbagai bentuk, dalam berbagai apa tampilan. Ada yang dalam bentuk video, presentasi dengan menggunakan Canva atau PPT, atau ada yang ditulis tangan, yaitu berarti sudah menggunakan diferensiasi produk.
Nah, itu sudah ada kolaborasi. Baik, selanjutnya menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan untuk menetapkan kebutuhan peserta didik. Ini di sini rubriknya desain pembelajaran yang dibuat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, ekonomi relevan dengan semua peserta didik, memperhatikan budaya peserta didik sebagai konteks dalam rancangan pembelajaran. Nah, ini bisa dilihat dari soal-soal, misalkan kalau budaya Bapak Ibu bisa melihat tadi di sini tuh, misalkan ini, tadi mana yang itu, ini. Nah ini. Kelas Anda memiliki jadwal piket harian untuk membersihkan kelas. Jadwal ini mencatat siapa saja siswa yang bertugas setiap hari. Nah, berarti ini lingkungan pembelajar, lingkungan sosial kita. Nah, lebih arah lingkungan. Nah, kalau yang agama ya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan kalau pas mereka sholat atau kalau yang beragama yang lain mungkin bisa kontak yang lain ya itu. Kemudian ini sosial, sosial kalau yang di sini tadi ini masuknya apa ya? Daging hewan, ayam, bebek, sapi merupakan sumber protein. Nah ini kayaknya belum ya masuk tapi konstekstual ya, belum begitu masuk budayanya. Ini laboratorium komputer mencari investasi beberapa komponen komputer. Nah, ini berarti lingkungan sekolah. Nah, jadi budaya itu tidak mesti harus berhubungan dengan karena budaya dalam hal ini itu budaya sekolah. Jadi tidak mesti berhubungan kalau Semarang itu ada Lawang Sewu, ada Sampokong, tidak mesti seperti itu ya. Budaya itu ya kehidupan kita sehari-hari itu adalah budaya, moral, apa kebiasaan yang sering kita lakukan itu ya juga budaya. Kita masukkan di situ. Kemudian latar belakang sosial, latar belakang sosial itu Bapak Ibu nanti bisa menerapkan pada soal-soal yang bisa dibuat ya. Dibuat baik itu soal pada saat diskusi kelompok maupun soal pada saat melakukan tes. Nah, diskusi ini LKPD ini dibuat untuk membantu siswa itu biar lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Sehingga karena ini nanti desain pembelajarannya itu harus harus apa sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi, maka silahkan pada saat Bapak Ibu itu membuat LKS ber ini menggunakan latar belakang yang ada di tempat Bapak Ibu, misalkan sekolahan atau kehidupan di sekitar lingkungan sekolahan, di lingkungan kalau di sekolahan terlalu sempit ya bolehlah di lingkungan kalau saya ya budaya-budaya Semarangan atau makanan Semarangan atau apa seperti itu. Kemudian berikutnya menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sesuai dengan potensi, minat, dan cara belajar peserta didik. Yang ini desain pembelajaran dibuat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan potensi, minat, dan gaya belajar. Nah, kalau pembelajarannya itu sesuai dengan potensi, minat, gaya belajar, berarti pembelajaran harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berdasarkan kemampuan awal, berarti ini berdiferensiasi proses. Nek minat, nanti pakainya diferensiasinya, diferensiasi konten. Nah, di sini tadi udah ada. Contohnya penerapannya di modul ajar seperti apa? Kalau diferensiasi proses itu harus dimulai, di sana harus ada ini tes diagnostik, wajib tes diagnostik harus dimunculkan di sini. Ya, nih di sini ternyata sudah ada tadi ya. Nih, harus ada diawali dengan asesmen diagnostik. Setelah ada asesmen diagnostik,
nanti di lampiran Bapak Ibu juga harus menuliskan apa? Instrumen tes diagnostik. Jangan lupa kalau di sini melakukan tes diagnostik, di lampirannya harus ada instrumen tes diagnostik. Di sini tidak ada. Bentar. Ini diagnostiknya ada dua. Diagnostik non-kognitif. Diagnostik non-kognitif itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Contohnya hanya pertanyaan-pertanyaan ini. Kesejahteraan psikologi dan sosial emosional, aktivitasnya selama pembelajaran. Nah, ini nanti silahkan diberi pertanyaan-pertanyaan yang apa ringan-ringan saja ya. Kemudian ada tes diagnostik kognitif. Nah, tes diagnostik kognitif ini nanti berhubungan dengan materi yang kita ajarkan. Saya kira Bapak Ibu sudah mengajar lama ya, sudah paham apa itu tes diagnostik kognitif, non kognitif ya. Tuh. Nih, silahkan semuanya nanti dibuat berdasarkan tadi lingkungan, budaya, agama, sosial. Itu. Kemudian, selain tes diagnostik, Bapak Ibu harus mencantumkan di kegiatan mengorganisasi siswa pendahuluan fase orientasi. Nah, ini di fase mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ini membentuk kelompoknya itu. Nih, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil, 6 kelompok berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Nah, tingkat pemahaman peserta didik itu kan didapatkan dari hasil tes diagnostik tadi, di mana nanti siswanya bisa dibagi menjadi 3 level. Level yang berkembang, sedang berkembang, dan juga level mulai berkembang. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran dengan apa? Bapak Ibu kan sebagai fasilitator ya. Nah, sebagai fasilitator kalau berkembang ya nggak usah banyak didampingi. Kemudian yang sedang ya didampingi tapi sedikit. Sementara yang mulai berkembang ya didampingi tapi pendampingannya lebih daripada yang sedang dan berkembang. Tuh. Nah, ini makanya ada diferensiasi proses. Kemudian ada namanya diferensiasi konten. Nah, ini kelompok dengan kegiatan awal yang lebih tinggi diberi. Nah, ini kegiatannya seperti itu. Nah, itu untuk yang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berikutnya menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kebutuhan belajar peserta didik untuk pembelajaran yang inklusif. Inklusif itu biasanya pembelajaran yang kita itu mengakomodir siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, ini hampir mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan berarti pembelajarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat dan juga kebutuhannya. Misalkan anak yang apa sekarang itu kan sekolah negeri swasta itu kan tidak boleh menolak untuk anak yang inklusif ya. Jadi anak berkebutuhan khusus semuanya harus menerima. Sehingga desain pembelajarannya ya harus dirancang bagaimana kalau di sekolah itu nanti ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, misalkan disesuaikan. Kalau itu misalkan yang kurangnya dalam hal kemampuan daya nalar, misalkan ya agak-agak kurang lah daya daya tangkapnya. Ya bagaimana nanti harus ada pendampingan dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa membantu mereka ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa membantu mereka. Misalkan di sini sebutkan, oh mereka itu boleh menggunakan misalkan oh ada anak yang eh, tidak bisa tidak dapat mendengar dengan jelas, maka harus difasilitasi ada yang bentuknya PPT, sumber belajarnya. Oh, ada yang tunanetra. Oh, berarti disediakan bahan ajar yang bentuknya video. Disediakan bahan ajar yang bentuknya rekaman, audio saja.
dan sebagainya. Nah, itu berarti pembelajarannya sudah me, ini pembelajaran yang inklusif sudah disediakan jika ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus ya. Nah, berikutnya kok masih ada dua ya, kurang sedikit ya. Merancang asesmen proses dan hasil belajar yang mendalam dan berusaha pada peserta didik. Desain pembelajaran yang dibuat telah mengandung rancangan asesmen diagnostik. Tadi ya berarti wajib ya asesmen diagnostik harus ada. Asesmen diagnostiknya itu nanti asesmen awal, proses, dan asesmen belajar yang sesuai tujuan. Assalamualaikum. Tutup dulu ya Bapak. Minta tolong di mute dulu. Nah, ini berarti nanti eh, asesmen itu tidak hanya di awal. Jadi asesmen itu kan ada asesmen yang dilakukan pada saat awal pembelajaran, ada asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran, ada asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, kalau yang ini mana? Di awal pembelajaran ini ada asesmen diagnostik. Pada saat pembelajaran mana? LKPD. Bapak Ibu tadi membuat LKPD. Siswa didiskusi, apakah itu tidak asesmen? Asesmen, tidak apa-apa, dihitung asesmen. Kemudian di akhir pembelajaran ada tes formatif. Nih, ada tes formatif, tadi ada ya di sini. Mana ya? Selain LKPD tadi juga ada tes formatif. Ada tes formatif. Harusnya ini ya disedia, ini kayak tidak salah. Ini, tes sumatif. Sebelumnya mestinya ada tes formatif ya ini. Ini apa ini? LKPD. Di atas tadi mungkin ada tes formatif ya. Ya berarti Bapak Ibu harus membuat nanti di instrumen itu eh, soal tes diagnostik, soal tes formatif, kemudian soal tes yang pada saat pembelajaran itu di LKPD ya, LKPD. Itu untuk bisa memberikan asesmen awal proses dan di akhir dalam bentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau pada saat didiskusi itu berarti harus dimunculkan ini apa penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan berarti Bapak Ibu nanti harus membuat penilaian ini pelaksanaan diskusi. Ini kayaknya kurang ya. Tadi malam mau saya tambahkan tapi lupaan. Jadi ada satu lagi penilaian Bapak Ibu untuk menilai kemampuan psikomotorik, yaitu penilaian pada saat diskusi. Itu nanti bisa digunakan sebagai salah satu penilaian untuk psikomotornya, keterampilannya. Yang terakhir ini Bapak Ibu, menerapkan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Desain pembelajaran yang dibuat telah menerapkan hasil asesmen, misalnya hasil asesmen diagnostik awal, asesmen proses, hasil ya, meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian menerapkan asesmen diagnostik. Lah, yang ini tuh sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, cuma yang ini berarti Bapak Ibu dari hasil asesmen diagnostik ya digunakan untuk membuat diferensiasi proses. Kemudian dari hasil tes yang pada pelaksanaan itu digunakan sebagai acuan untuk perbaikan atau eh, refleksi refleksi untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Artinya, semua hasil asesmen itu tidak hanya didapatkan begitu saja. Artinya, hasil ya sudah hasil, tidak seperti itu. Tapi nanti dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Seperti tadi yang jelas dipakai itu dalam menunjukkan di dalam modulasi seperti apa. Yang gampang ya ini bahwa di sini dituliskan mana tadi di ini mengorganisasi tadi mana tuh ini
Diferensiasi konten dan proses kelompok dengan persiapan awal yang tinggi bisa memberikan data yang lebih kompleks, sementara kelompok I lain diberi data yang lebih sederhana. Nah, ini kan berarti dibuat pembelajaran ini berdasarkan hasil tes diagnostik awal tadi. Tuh. Terus juga pada saat refleksi itu ya didasarkan pada saat kegiatan penutup itu kan ada refleksi ya. Nah, salah satunya ya untuk menilai hasil pembelajaran. Jadi semua kegiatan apa semua kegiatan asesmen itu hasilnya nanti dimanfaatkan untuk perbaikan, untuk meningkatkan hasil pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Ini sudah 15 pertanyaan kita diskusikan. Masih ada waktu sekitar, ini berapa menit ya? Masih ada waktu sekitar 12 menit. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang sekiranya belum jelas atau udah jelas semua. Monggo. Silakan. Bisa langsung saja nih. Silakan Pak ini siapa? Pak Muhammad Saifuddin. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah dikasih. Saya sedikit kurang paham tentang mengenai tes diagnostis. Tes diagnostis di sini itu kan ada yang non kognitif, kata Ibu barusan tidak berkenaan dengan mata pelajaran. Dan yang diagnostis yang kognitif itu berkenaan dengan pelajaran. Itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Itu tes diagnostis yang kognitif itu lebih baik dikasih secara individu apa itu masuk dalam pengerjaan kelompok? Oke, baik. Saya jawab satu persatu dulu nggih, Bapak Ibu, biar nanti baru nambah berikutnya. Baik, jadi tes diagnostik itu memang ada dua, tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non-kognitif. Kalau selama ini yang biasanya kami lakukan, karena tadi kan memang ada diferensiasinya itu kan banyak nih Bapak Ibu, ada diferensiasi konten, proses, produk. Nah, diferensiasi proses itu berarti berasal dari tes diagnostik kognitif. Diagnostik kognitif itu bukan materi yang akan kita belajarkan, tetapi materi yang dipakai sebagai dasar untuk mempelajari materi yang akan kita ajar. Misalkan, saya mau belajarkan diferensial. Untuk belajar diferensial itu butuh pengetahuan apa? Maksudnya harus paham dulu grafik, harus paham dulu aljabar, fungsi ya. Nah itu yang nanti kita teskan. Dan bersifat individu ataukah kelompok individu. Malah menyarankan, kalau saya menyarankan tes diagnostik itu jangan dilaksanakan pada saat pembelajaran, kasih sebelumnya. Jadi bisa digunakan Google Form. Google Form itu bisa di-share sebelum pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu nih pembelajaran hari ini, bisa di-share tadi malam atau beberapa hari sebelum pembelajaran. Suruh mengisi nih Google Form. Nah, pada saat pembelajaran, Bapak Ibu sudah punya data ini. Kalau sudah punya data, bisa langsung dibuat dalam bentuk kelompok. Misalkan nih kelompok apa mulai berkembang, kelompok sedang berkembang, kelompok berkembang. Nah, tapi misalkan nih biasanya kan kelompok yang sedang berkembang banyak. Walaupun banyak, tapi Bapak Ibu harus tetap membagi tiap kelompok itu maksimal 5 ya, jangan banyak-banyak. Nah, jadi nanti bisa saja yang sedang berkembang itu ada beberapa kelompok. Lah nanti imbasnya LKS-nya juga dibuat dalam 3 macam. Karena tadi ada kelompok tinggi, rendah, sedang, LKS-nya juga dibuat 3 macam. LKS untuk kelompok sedang ada, LKS untuk kelompok rendah ada, LKS untuk kelompok tinggi ada. Itu yang dinamakan diferensiasi proses, Bapak Ibu. Nanti berasal dari tes diagnostik kognitif. Nah, yang satu ada tes diagnostik yang non-kognitif. Itu biasanya digunakan gaya belajar. Tentu ada linknya. Nanti kalau siswa melakukan gaya belajar,
tes gaya belajar, mereka bisa mengidentifikasi nih, oh saya gaya belajar apa. Berarti nanti kalau saya belajar, saya kira-kira sukanya itu pakai bahan ajar yang bentuknya audio atau video, atau saya bergaya belajar campuran, berarti semuanya bisa itu. Atau juga bisa tes gaya kok apa tes diagnostik yang non kognitif itu juga cuma menanyakan hal-hal yang ada di sekitar kita, tapi kebanyakan biasanya kalau di sekolah-sekolah kebanyakan tes diagnostik yang non kognitif itu menggunakan tes gaya belajar itu. Seperti itu nggih Pak Syafruddin. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nggih, Bisa. baik. Bu, Selanjutnya, maaf, maaf Bu, nggih. satu lagi Bu, Ya. mengenai Ini yang lain, Pak. Kasihan yang Pak, lain. Yang satu resen banyak sekali. satu aja Bu. Oke. Ini Maaf tinggal Bu 8 ya. menit ya. Ini Bu, Mudah-mudahan mewakili ya. Oke, Pak. iya, Monggo, saya Pak. selaku tenaga pengajar yang bisa dikatakan masih lumayan muda, sedikit kebingungan tentang kata-kata berpusat pada peserta didik. Itu yang membuat saya masih ambigu. Nggih, nggih. Baik, Guru baik. itu hanya sebatas bagaimana Bu yang dimaksud berpusat pada peserta didik. Padahal kehidupan di pedesaan itu mohon maaf bukan mengkerdilkan atau mengecilkan pemikiran serta IQ anak desa. Tapi kadang-kadang itu dikasih semaksimal mungkin masih banyak yang masih belum paham. Yang ingin saya tanyakan bagaimana yang dimaksud dengan berpusat dengan peserta didik Bu. Terima kasih Bu. Bentar ya, Pak ya. Saya ngambil sebentar saya tak ngambil cas-casan ternyata habis ini. Casan. Pak Siput, Pak Sipuddin. Oke. Ngaku cak mutu rebai. Oke, tanya lagi kabeh sekali. Jangan kui bahasa nasional, kui bahasa Madura. Nyata ngerti nih Kak sekancaan. Pada tak ngerti kayak ngerok-ngerok aki. Pak, ini tadi udah penuh tapi soal bisa. Sebentar ya. Baik, Pak Safrudin, ya, yang dimaksud pembelajaran berpusat pada peserta didik itu berarti pada saat pembelajaran itu guru hanya sebagai fasilitator, Bapak. Jadi kalau pembelajaran yang berpusat pada guru, berarti Bapak itu nanti pada saat pembelajaran menerangkan, ya, kemudian ngajari, menyelesaikan. Itu berarti pembelajaran berpusat pada guru. Tetapi yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik itu eh, guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi apa yang misalkan Bapak ingin siswanya itu menemukan sesuatu atau siswanya itu mengkonstruksi suatu konsep. Ya silahkan Bapak menyampaikan pakai masalah karena sekarang itu kan pembelajaran diharapkan berbasis masalah ya. Nah, disampaikan dulu permasalahan, nanti bisa dibantu dengan lembar kerja siswa, siswanya itu berdiskusi dan di sana guru setiap siswa berdiskusi selalu sebagai fasilitator. Jadi jangan sampai ini terjadi ya. Kemarin itu saya diceritani sama sama apa mahasiswa saya. Pada saat SMA itu, gurunya itu menggunakan PBL, tapi hanya memberikan permasalahan, memberikan LKS, bar kuwi ditinggal ke ruang guru. Itu tidak akan berjalan.
Yang benar pada saat pembelajaran itu silahkan memberikan permasalahan, dibuat LKPD, dan pada saat siswa berdiskusi, gurunya itu ada di sampingnya, menanyakan mana yang belum bisa. Tadi makanya ada namanya diferensiasi proses. Yang namanya diferensiasi proses itu, kalau siswa berdiskusi, tadi kan udah dikelompokkan berlevel-level. Yang levelnya rendah itu didampingi full. Gurunya ada di dekat dia terus, menanyakan, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian yang sedang, kadang-kadang ditengok, ditanyakan, gimana, sudah mudeng atau belum, dan sebagainya. Yang mereka sudah berkembang, ya nggak usah ditengok sekali, mungkin dalam selama pembelajaran sekali atau dua kali karena mereka udah mahir, sudah bisa belajar sendiri. Itu yang dinamakan diferensiasi proses itu seperti itu. Atau kalau dalam pendekatan pembelajaran biasanya dinamakan pendekatan TARL ya. Itu. Seperti itu, Pak. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa. Guru itu tidak menerangkan di papan tulis, tapi membantu memahamkan siswa, tapi siswa diminta berdiskusi. Jadi jangan Bapak Ibu jangan sampai nanti pada saat mengajar siswa diskusi Bapak Ibu malah berdiri duduk di meja atau malah ditinggal di kantor alasannya siswa berdiskusi itu salah besar. Nggak akan berhasil pembelajarannya kalau seperti itu. Karena guru fasilitator pada saat siswa berdiskusi, ya gurunya ada di dekat siswa, membantu siswa memahami. Itu yang benar. Berarti itu ya Pak Safrudin, Terima mudah-mudahan kasih bisa Bu. membantu. Ya, Baik, terima masih kasih ada banyak. waktu 2 menit. Ya, ya nanti misalkan satu pertanyaan lagi. Silakan. Siapa? Ini perempuan ya. Perempuan, Mbak Nur Mahiroh. Ya, monggo Mbak. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan terkait modul ajar. Jadi saya rencananya itu nanti materi yang mau saya pakai itu matriks tentang permasalahan kontekstual, perkalian matriks. Oke, Untuk terus asesmen awal, untuk pendekatannya saya rencana menggunakan TARL ya Bu ya. Untuk asesmen awalnya, kalau semisal dilakukan di luar tag video, apakah itu diperbolehkan? Kemudian untuk penilaian formatif itu kan ada penilaian keterampilan sama pengetahuan. Kalau untuk keterampilannya saya pakai saat anak presentasi. Kemudian untuk yang pengetahuannya saya pakai hasil dari LKPD. Itu bagaimana? Diperbolehkan tidak ya, Bu? kalau tadi yang dimaksud teks yang depan tadi kok saya nggak begitu paham. Maksudnya gimana Mbak? Yang di luar teks apa tadi? Di luar untuk asesmen awalnya saya melakukannya di luar Oh, saat teknik gitu boleh, boleh. untuk Ya malah membentuk justru kelompok. enggak apa-apa. Nggih. Maksudnya tidak dilaksanakan pada hari H kan? Iya, Boleh, malah boleh. justru di apa ya? Disarankan seperti itu supaya apa Bapak Ibu? Supaya waktu untuk ngajar tidak berkurang. Karena saya pernah mengalami kemarin itu pakai tes diagnostik ternyata 5 menit tidak selesai. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan kertas atau manual pasti tidak akan selesai. Karena nanti kan kita harus menilai, ngering dan sebagainya. Maka sebaiknya Bapak Ibu pakai aplikasi aja, pakai Google Form. Kalau Google Form itu kan langsung bisa kelihatan ya, bisa di-share Oh, gitu. untuk nilainya dapatnya berapa berapa kan bisa. Dan yang harus dipahami Bapak Ibu, tes diagnostik enggak usah urean enggak apa-apa atau pakai checkpoint enggak apa-apa. Dan soalnya jangan soal yang sulit-sulit. Itu hanya untuk mengetahui bahwa kemampuan awalnya siswa itu sudah sudah memenuhi untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Jadi kalau misalkan grafik ya jangan sampai suruh menggambar grafik itu tidak apa kalau itu kesulitan ya jangan sampai seperti itu. Misalkan ditanya eh, misalkan grafik, misalkan fungsi ya. Fungsi itu adanya fungsi apa saja? Fungsi linear, fungsi apa? Fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi derajat tinggi. Nah, boleh menanyakan syarat-syaratnya. Nah, itu kan juga pengetahuan awal, ya. Atau menanyakan macam-macamnya.
Jadi tidak harus yang sampai menemukan, kalaupun bisa ya enggak apa-apa, tapi itu kan nanti akan memakan waktu ya. Dan saya sarankan pakai aplikasi Google Form atau Quizzes atau yang lainnya yang hasilnya itu langsung bisa dilihat. Karena nanti kalau harus menilai hasil dari tes diagnostik itu saya yakin tidak bisa dimanfaatkan. Jadi nanti tidak bisa termanfaatkan untuk yang diferensiasi proses tadi. Kan Bapak Ibu menilai kan juga lama. Jadi kalau kalau menggunakan Google Form langsung bisa dilihat hasilnya, nanti langsung bisa diterapkan. Kemudian tadi yang apa? Keterampilan menggunakan pada saat presentasi boleh, Bu. Tapi satu yang tadi disampaikan, walaupun Ibu sudah menggunakan LKPD, tetap harus membuat soal tes formatif. Karena tadi LKPD itu kan membantu pelaksanaan diskusi. Itu kan berarti penilaian kelompok. Yang diminta untuk mengetahui kompetensinya itu tercapai atau tidak, itu adalah secara individu. Jadi tes awal individu, tes akhir. Tesnya itu kalau satu kali pertemuan itu terakhir namanya tes formatif, itu juga harus individu. Tidak usah banyak-banyak soalnya, cukup satu saja. Tetapi ini menjebatani, kalau tadi misalkan di sana itu tujuan pembelajarannya itu sampai mengevaluasi, ya kasih soal mengevaluasi, biar nanti tercapai enggak ini tujuan pembelajarannya. Itu nggak usah banyak-banyak, satu saja waktunya 5 menit, udah cukup. Tuh, itu ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah melebihi waktunya karena tadi saya sudah dipesini Mas Kukuh 1,5 jam Bu Dwi gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di skip dan ini nanti insya Allah rubriknya sama modul ajarnya saya bagi. Bapak Ibu bisa melihat dari contoh yang sudah saya sampaikan, sudah saya revisi sesuai dengan kebutuhan. Kalau bentuknya agak semrawut, mohon maaf nih Bapak Ibu, karena itu saya mendapatkan dari mahasiswa itu dalam bentuk PDF, kemudian saya buatkan mungkin agak morak-marik ya, karena buatnya itu pakai Canva kemarin itu. Mungkin itu saja dari saya di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Bapak Ibu bisa membuat perangkat, video, dan juga studi kasus yang nanti sesuai dengan yang diharapkan dan nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Bismillah lulus semua ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Baik, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada kekurangan, kesalahan tutur kata saya mohon maaf, mohon dimaafkan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Untuk rubriknya sama modul ajarnya nanti saya minta Mas Kukuh yang share di grup Bapak Ibu semua, nggih. Nah, karena saya tidak punya akses ke sana. Baik, saya izin live dulu ya Bapak Ibu. Iya, Nggih. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.